Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasa. Untuk itu, sebelum mata kuliah studi Al-Quran ini kita mulai, terlebih dahulu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu ini. Monggo Mas Fatoni dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa dhiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ashabihil aghyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Terima kasih ya. Sebelum kita memasuki materi atau mata kuliah ini, mata kuliah studi Al-Quran, untuk materi yang pertama nanti akan kami sampaikan. Terlebih dahulu saya absen ya, satu persatu dari saudara-saudara yang hadir pada hari ini. Muhammad Fatoni, Ali Fuadi, Eva Lutfi Ummah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua ini teman-teman. Ya, oke, kita memasuki ini ya, pertemuan yang kedua. Sebagaimana pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah melakukan kontrak belajar, di mana di situ materi-materi yang akan kita sampaikan dalam satu semester. Dan di pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas materi tentang tinjauan umum Al-Quran. Kemarin kita sudah sedikit ya, saya singgung tentang apa sih Al-Quran itu. Ya, kemarin kita sudah singgung itu materi itu. Lah untuk itu, untuk memulai materi hari ini, kita akan sedikit tambah lagi ya untuk materi yang kedua ini. Ya, ini tinjauan umum tentang Al-Quran yang kemarin kita sudah bahas bersama-sama ya. Apa sih Al-Quran ditinjau dari segi bahasa, kemudian Al-Quran ditinjau dari segi istilah. Ini kemarin kita sudah selesaikan, dan untuk yang kedua ini kita akan masuk kepada nama-nama lain Al-Quran. Di mana Al-Quran itu sendiri setelah mempunyai nama Al-Quran, Al-Quran juga masih disebut, masih banyak lagi nama-nama lain daripada Al-Quran. Sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi unzilal Qur'an ala abdihi, nazzalal Qur'ana ala abdihi. Jadi Al-Quran ini mempunyai nama Furqan. Ya, nazzalal Furqana ala abdihi. Jadi punya nama Al-Furqan. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam surat Al-Hajr ayat 9, Al-Quran disebut Ad-Dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Kemudian At-Tanzir di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ini yang menjadi pokok nama Al-Quran adalah Tanzilu Rabbil Alamin. Kemudian
Al-Quran juga disebut lagi dengan Alkitab. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini nama-nama lain selain Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran itu sendiri disebut Al-Quran sebagaimana surat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'an yahdi lilladzi hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin." Ini Al-Quran. Kemudian selanjutnya sifat-sifat dan fungsi Al-Quran. Ya, sifat-sifat dan fungsi Al-Quran, sifat-sifat Al-Quran sebagaimana merujuk dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 174, "Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina." Jadi sifat Al-Quran itu mempunyai nama atau mempunyai sifat Al-Burhan. Kemudian Nuron Mubina. Kemudian merujuk pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, "Nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin." Mempunyai arti asy-syifa. Ya, mempunyai sifat-sifat asy-syifa. Di sini huwa syifaun, ini yang menjadi term atau inti daripada Al-Quran itu mempunyai sifat asy-syifa. Kemudian di Al-Quran di surat yang lainnya, di situ di surat Al-Fussilat ayat 44, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa." Di sini Al-Quran mempunyai sifat apa? Hudan. Ini sifat-sifat daripada Al-Quran. Selain sifat-sifat Al-Quran, fungsi Al-Quran. Ada fungsi Al-Huda, ada fungsi Asy-Syifa, mempunyai fungsi Al-Furqan, dan Al-Mau'idhah, atau Al-Quran itu jadi sebagai fungsi sebagai penasehat di situ. Nah, ini materi yang kita bahas di pertemuan yang kedua ini. Ya, oleh karena itu, kepada saudara-saudara semuanya, untuk lebih detailnya lagi, ya, jenengan untuk mengkaji daripada fungsi Al-Quran, kemudian sifat-sifat Al-Quran, ini nanti sesuai dengan ayat-ayat ini, silahkan nanti kita diskusikan bersama-sama. Kenapa Al-Quran itu mempunyai sifat-sifat seperti Al-Burhan, sifat Asy-Syifa, dan sifat-sifat Al-Huda. Semuanya ini tidak lain adalah mengacu pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Lah, oleh karena itu, untuk lebih detailnya, silahkan ayat-ayat ini, ya, ayat-ayat ini silahkan dianalisis, ya, dianalisis sebagaimana dianalisis yang kemudian nanti biar jenengan tahu persis apa maksud daripada kalimah-kalimah di ini. Lalu itu sebagaimana kesepakatan kita kemarin, ya. Kesepakatan kita kemarin, kita akan buat diskusi kelompok. Ya. Ini dari sekalian mahasiswa yang hadir di ini, kita buat 3 kelompok aja, ya. 3 kelompok. Kelompok yang pertama nanti akan mendiskusikan tentang sifat Al-Burhan. Ya, silahkan membentuk. Yang ketiga sifat Asy-Syifa. Kemudian yang ketiga, ya, yang tadi yang kedua, yang ketiga sifat Al-Huda. Ini kelompok Al-Huda, Asy-Syifa, dan Al-Burhan. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nanti ada waktu sekitar 15 menit, ya, kita diskusikan dengan analisa dari ayat-ayat yang ada di sini, ya, yang ada di ayat ini. Dianalisa, kemudian diteliti apa makna yang terkandung di dalam kalimah burhan dan lain sebagainya ini. Silakan bentuk kelompok. Yuk, silakan bergeser bentuk kelompok.
Oke, saya kira cukup ya diskusinya. Silakan kembali ke tempat sedia kala. Oke ya, sudah cukup ya diskusi kita cukup. Oke, kalau begitu silahkan dari masing-masing kelompok ini nanti mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan tadi ya. Mungkin ada waktu sekitar 15 menit tadi untuk mendiskusikan masalah. Oke, yang pertama dimulai dari kelompok mana ini? Kelompok 1, Pak. Oh, 1. Oke, silahkan. Dari kelompok 1 ini akan mempresentasikan daripada sifat al-burhan. Monggo. Bagaimana analisis jenengan di ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang diberikan tugas oleh Bapak Mundir untuk menganalisis sifat Al-Quran, tepatnya sifat Al-Burhan dan Nurul Mubinah. Al-Quran memiliki sifat Al-Burhan dan Nurul Mubinah. Hal ini mengacu pada surat An-Nisa ayat 174. Secara makna ada dua lafadz yang perlu kita garis bawahi, yaitu burhan dan juga Nurul Mubinah. Burhan itu berarti bukti. Berarti di sini sifat Al-Quran sebagai bukti, yaitu sebagai bukti kebenaran adanya Nabi Muhammad dan juga kebenaran agama Islam, dan kebenaran bahwasanya kita menyembah hanya kepada Allah. Dan selanjutnya wa anzalna ilaikum nuram mubina. Anzalna ilaikum nuram mubina. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah itu juga menurunkan nurul mubina, yaitu cahaya yang terang benderang. Hal ini berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai sebuah pedoman bukan hanya sebagai kepada umat Islam, tapi kepada seluruh umat manusia. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus dulu untuk kelompok 1. Kemudian yang kedua, kelompok yang mana dulu? Kelompok 2. Ya, nanti akan menganalisa sifat ya ini dari kalimah huwa syifaun. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Fuad, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang asyifa dalam konteks tersebut. Jadi Al-Quran memiliki banyak nama, salah satunya adalah asyifa, yang artinya Al-Quran sebagai penyembuh. Dikatakan asyifa karena Al-Quran dapat menjadi terapi bagi jiwa seorang yang dalam kondisi kebodohan dan keraguan, membuka jiwa seorang yang tertutup dan menyembuhkan jiwa yang rapuh. Dan makna lain dari asyifa adalah sebagai obat semua penyakit hati seperti syubhat, jahalan, kebohongan, pendapat atau pandangan yang keliru atau penyimpangan yang buruk serta maksud dan tujuan yang jelek. Oke. Demikian dari cukup. Atau masih ditambah mungkin dari temannya yang lainnya bisa menambah? Cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Dari Kita kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini saya mereview lagi ya. Jadi saya untuk penguatan daripada materi ini bahwa sifat-sifat Al-Quran ya, ada Al-Burhan, Nurun Mubina. Nurun Mubina berarti itu nur, cahaya yang jelas di situ. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan cahaya, nur kepada siapa? Kepada semuanya saja. Sudah barang tentu di sini nanti Nurun Mubina bisa juga kepada Al-Huda, kepada siapa saja yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Begitu juga syifaun. Ya, semua orang kalau sudah mendapatkan syifa,
maka ini adalah sebagai terapi bagi kita, bagi jiwa-jiwa kita. Maka dengan Al-Quran, huwa syifa'un wa rahmatan lil mu'minin. Syifa dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Oke, dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Ayo. Ya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya Eva Lofi Utma akan bertanya. Mohon jelaskan sifat Al-Quran Asy-Syifa yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih plus dulu ya dari ini. Oke. Jadi huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu menjadi syifa, penawar atau obat bagi siapa saja. Pengobat yang ada di dalam jiwa kita. Al-Quran itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Termasuk penyakit di dunia ini yang tidak ada obatnya. Itu apa? Penyakit hati. Bisa sombong, itu penyakit hati. Takabur. Kemudian apa? Iri, dengki, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada penyakit di mana obat dimanapun, di apotik manapun itu tidak akan pernah ada. Ya, hanya Al-Quran ini yang bisa menjadi syifa, pengobat. Jadi Al-Quran itu bisa mengobati anasir-anasir yang ada di dalam diri kita. Anasir-anasir buruk atau sifat-sifat buruk yang ada di diri kita. Dan warahmah. Dan Al-Quran itu adalah rahmat. Rahmatnya Allah terlimpahkan kepada semuanya. Kasih sayangnya Allah itu dilimpahkan kepada semua makhluknya. Tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kepada yang binatang dan lain sebagainya. Makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam muka bumi ini. Oke, saya kira cukup ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Oke, untuk tindak lanjut kita, untuk pertemuan kita yang sebagai bekal kepada jenengan semuanya, ini ada tugas mandiri, ya, ada tugas mandiri. Ya, silahkan. Ini ada kuis pertemuan yang kedua. Nanti bisa, ini ada linknya, ya, ada linknya. Silahkan nanti dibuka link ini dan jenengan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini yang sudah saya sediakan. Sudah barang tentu referensi yang Anda gunakan sebagaimana yang saya sampaikan di dalam RPS yang saya sampaikan di pertemuan awal itu tadi. Itu bisa jadikan sebagai referensi, buku-buku itu yang bisa jadikan sebagai referensi untuk bisa menjawab, untuk menganalisa ayat-ayat Al-Quran atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang saya berikan kepada. Saya kira cukup ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita di dalam belajar ini. Oke. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.